Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Pak Sekjen beserta Pak Eselon 1 BUMN Perikanan dalam mensikapi rencana belanja Eselon 1 dan terkait juga rencana Kementerian KKP mengusulkan tambahan pagu indikatif 4,25 triliun. Izinkan saya kembali untuk mengkaji tentang landasan lahirnya anggaran belanja tiap Eselon 1 ini. Saya mensikapi pagu indikatif 6,1 triliun, Pak Sekjen. Baru pertama kali Kementerian Kelautan dan Perikanan pagu indikatifnya berimbang dengan pagu indikatif Kementerian LHK. Sama-sama 6, sekian, hanya beda sedikit. Ini luar biasa. Tadi terbangun pada diri saya, jangan-jangan ini karena terjadi peningkatan PNBP. Oleh karena itu saya mencoba melihat dari mana nih 6,1 ini. 6,1 ini sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari rupiah murni 5,83 triliun. Kemudian pinjaman hibah 76,15 miliar. PNBP yang diandalkan meningkatkan 6,1 ternyata hanya 138,19 miliar. Kemudian PNBP dari BLU 59,67 miliar. Nah, oleh karena itu kemarin terungkap pada saat rapat dengan Menteri LHK, itu ditanya oleh rekan-rekan anggota, berapa persen sesungguhnya Menteri Keuangan mengalokasikan bagian pendapatan dari PNBP kepada kementerian penerima PNBP itu. Laporannya katanya 20%. Saya juga tidak tahu, tapi itu yang terbangun kemarin pada waktu rapat dengan Kementerian LHK. Nah, oleh karena itu saya ingin mendapatkan penegasan. Saya dapat data yang dibuat oleh Dirjen Tangkap pada tahun 2002 pada saat pembahasan dengan Banggar dan Menteri Keuangan bahwa target capaian PNBP tahun 2023 adalah 7,55 triliun. Kalau benar bahwa bagian daripada lembaga penerima PNBP itu 20%, mestinya di dalam pagu indikatif yang bersumber dari PNBP itu bukan 138, sekian miliar, tapi 1,5 triliun. Ini data yang harus pasti diperdebatkan dulu. Kemudian sumber PNBP dari BLU. Pertanyaan saya adalah yang dari BLU itu apakah dalam bentuk bunga? Apakah itu dalam bentuk bunga? Kemudian yang kedua, bicara APBN kan pendapatannya dari mana dan untuk apa? Saya mencoba mengkaji dari soal belanja atau pengeluarannya. 6,1 ini dari sisi program itu yang akan menghasilkan produksi di sektor kelautan dan perikanan hanya 2 triliun. Yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar 2 triliun. Anggaran-anggaran lainnya adalah anggaran-anggaran pendukung. Itu anggaran pendukung. Kemudian dari 2 triliun itu yang terbesar adalah dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar 1,34 triliun. Itu. Lembaga atau direktorat yang akan menghasilkan hasil untuk mencapai target capaian itu hanya di bawah 1,34. Sedangkan unsur riset, kemudian peningkatan sumber daya manusia itu kan pendukungnya. Itu. Nah, manakala yang memproduksinya pun juga anggarannya tidak cukup. Pertanyaannya adalah akankah target capaian itu bisa tercapai? Itu. Di sini tadi Pak Sekjen juga menyampaikan bahwa dari 6,1 triliun itu ingin mencapai pertumbuhan 4 sampai 6 poin di sektor kelautan dan perikanan
kemudian produksinya 30 juta ton lebih, kemudian ekspornya 7,66 miliar. Akankah itu bisa dicapai? Manakala yang memproduksinya tidak ada anggarannya. Artinya apa? Apa yang dihasilkan itu adalah bukan karena sentuhan anggaran ini. Oleh karena itu, manakala ingin mencapai apa yang ditargetkan, ya tentunya perlu dikaji kembali. Itu kan? Anggaran-anggaran itu, penjabaran belanjanya, alokasi anggarannya, tidak dari tahun kemarin bagi-bagi anggaran, tentunya sangat tergantung. Mau kemana tahun 2023 anggaran KKP ini dalam rangka mencapai apa yang telah disepakati bersama. Termasuk dalam peningkatan nilai tukar nelayan 107 itu, sedangkan program-program yang dialokasikan ke sana yang menyentuh bagi kehidupan nelayan tidak ada, sebagaimana tadi disampaikan oleh rekan kita dari PKS. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, Pak. Anggaran yang mencapai, yang bersentuhan dengan masyarakat nelayan, yang tentunya yang bekerja bagaimana mencari kehidupan, bagaimana meningkatkan produksi, itu hanya dalam bentuk bantuan biopolok, kemudian benih, kemudian mesin pakan, ya, kemudian juga alat tangkap yang hanya 1000 unit. Sedangkan wilayah kita sangat luas. Mereka itulah yang akan menghasilkan produksi untuk mencapai tujuan ekspor, untuk meningkatkan nilai tukar nelayan. Bagaimana mungkin manakala anggaran yang 6,1 triliun, anggaran untuk yang bersentuhan dengan masyarakat itu hanya sebesar itu. Sedangkan program nasional pemerintah untuk tahun 2023 salah satunya adalah untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Itu ada di nelayan, itu ada di sektor pertanian. Nah, oleh karena itu, ya, kami dari fraksi PD Perjuangan tentunya perlu dikaji kembali nih, ya. Perlu dikaji kembali anggaran-anggaran yang tentunya dialirkan sebanyak-banyaknya, bagaimana merubah kehidupan rakyat kita itu bisa berubah. Karena hakikatnya anggaran ini kan bagaimana menjaga wilayah negara kesatuan ini, ya. Kemudian isinya diberdayakan untuk masyarakat. Masyarakat meningkatkan kehidupannya, keuangan negara kuat, kemudian bisa kita juga kuat. Ini, manakala itu dilakukan, tentunya apa yang tadi digariskan, apa yang direncanakan pasti bisa tercapai. Kemudian fakta nih Pak, saya coba dari rencana anggaran yang dibuat nih, mohon maaf saya hanya buka dari Dirjen budidaya. Dirjen budidaya, ya. Ini di halaman 8 ini Pak, halaman 8 itu ya. Mau ada anggaran tahun 2022 ya direncanakan dibiayai di tahun 2023, yaitu pembangunan kampung perikanan budidaya. Kampung budidaya tahun 2022, kampung budidaya tahun 2023 itu. Pertanyaan saya, apakah kegiatan ini multi year, ya, tahunnya panjang, bukan selama tahun anggaran. Kok ada tahun 2022 dianggarkan di tahun 2023? Kemudian yang lainnya tetap masih tangkap gitu. Pada rapat yang lalu, Komisi 4 mensikapi rencana pembangunan kawasan pengembangan udang di Kebumen, itu kan. Sekarang di halaman 7 itu program kelanjutan BUBK Kebumen itu 30 miliar. Kemudian operasi tambak undangnya juga 30 miliar. Ini juga mencerminkan apakah program itu juga multi year. Nah, dari halaman 7 ini, pertanyaan berikutnya adalah siapa nanti pelakunya untuk mengembangkan usaha pengembangan udang, pengembangan lobster,
pengembangan juga rajungan atau kepiting. Ini bukan rakyat kecil, ya. Apakah akan dikelola sendiri oleh kementerian atau siapa mitranya? Pencerminan program ini tidak berkolase peduli pada masyarakat kita. Ini adalah kelompok-kelompok yang akan bisa menggunakan itu adalah pengusaha-pengusaha besar. Oleh karena itu mohon dijawab dengan seksama. Ini nantinya siapa yang akan mengelola program ini dengan anggaran begitu luar biasa, ya. Dalam kondisi anggaran yang terbatas saja itu teralokasikan 363 miliar untuk sektor itu, sedangkan rakyat kecil tidak teralokasikan anggarannya. Oleh karena itu pimpinan, ya, untuk fraksi PDI Perjuangan dalam konteks pembahasan ini kami tidak akan mengambil sikap bahwa usulnya adalah untuk dikaji kembali, didalami kembali, karena banyak data-data, banyak rencana ini yang masih perlu diperbaiki. Termasuk tadi PNBP, termasuk rencana anggaran ini, karena kepentingan rakyat nelayan juga tidak tersentuh. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak